Sobat Akuntansi, Accounting Podcast, suaranya akuntansi. Jadi kenalin nih, aku Cynthia sebagai host pada hari ini yang bakal ngajakin kalian tanya-tanya nih dengan Bupati dan juga maba di Prodi Akuntansi. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman, ada siapa aja nih? Boleh dari abangnya. Saya Farid Ridwan, mahasiswa baru dari BP25 yang akan menjadi narasumber di podcast ini. Saya Fadilah Rashidah Sari, mahasiswa akuntansi angkatan 22 sebagai narasumber di Accounting Podcast ini. Wah, ternyata narasumber kita ini dari berbagai macam angkatan nih. Ada dari angkatan 22 dan juga dari maba nih, angkatan 25 yang baru masuk beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan nih ya, aku mau ini dulu deh tanya sedikit-sedikit. Menurut kakak dengan Farid, apa sih maksud dari unggul? Kan kita tahu sendiri nih kalau fakultas kita, maksudnya prodi kita sudah unggul ya. Jadi apa sih itu unggul menurut Kak Dila dengan Farid? Boleh dari Farid dulu. Menurut aku, akuntansi unggul berarti mempunyai kualitas dan standar yang tinggi, lalu juga mempunyai keterampilan yang tinggi. Lalu kalau untuk kakak? Kalau menurut saya, dengan program studi akuntansi yang unggul itu dapat menciptakan lulusan sarjana yang berkualitas, yang bernilai tinggi, dan juga nantinya mampu bersaing di perusahaan ataupun instansi di nasional maupun internasional. Jadi dengan program studi akuntansi yang unggul di Universitas Bung Hatta ini menjadi peluang besar untuk kita semuanya dalam segi pekerjaan nanti. Wah, gitu teman-teman. Jadi unggul itu bukan sekedar kayak nilai doang nih di fakultas itu sendiri atau di prodi itu sendiri, tapi itu sebuah pencapaian gitu. Jadi nanti setelah kita keluar dari suatu prodi itu, jadi kita sudah megang nih kalau prodi kita nih udah unggul. Jadi bakal ya bisa sedikit lah lebih selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Terus aku mau langsung nanya aja nih ke maba kita nih, Farid yang ada di sini. Kan ada nih kayak rencana gitu atau pandangan nih sebelum lulus itu mau kemana. Terus kenapa sih milih akuntansi sebagai jurusannya gitu? Sebelum masuk ke jurusan akuntansi, aku sebelumnya sekolah di SMPK Kejuruan Perhotelan. Jadi aku sempat magang di Hotel Pangeran, lalu di situ aku sebagai kasir ya kan. Kasir kan berhubungan dekat sama akuntan, jadi aku tahu kalau akuntansi itu penting dalam bisnis atau organisasi. Kalau menurut Kalau menurut saya, akuntansi itu kan merupakan suatu jurusan ataupun program studi yang dimanapun kita bisa berkecimpung gitu kan. Nah, jadi dengan kita memilih jurusan akuntansi, itu kita memiliki prospek kerja ataupun peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Farid tadi, bahwa semua hal kegiatan ataupun pekerjaan itu memang membutuhkan tenaga ahli akuntansi gitu, baik dalam perusahaan ataupun dalam instansi pemerintahan gitu. Oke, berarti akuntansi itu sangat-sangat penting gitu, apalagi sekarang serba di akuntansi itu semuanya butuh gitu, butuh sebagai audit, terus juga pokoknya di bagian keuangan itu sangat penting teman-teman. Terus juga aku mau langsung nanya nih tentang organisasi nih, berhubung nih narasumber kita itu Bupati HMPS Akuntansi, aku mau nanya sedikit lah tentang organisasi. Jadi kan kakak kan sudah 3 periode ya di akuntansi ini. Apa aja sih biasanya dilakuin di HMPS Akuntansi? Oke, selama saya 3 periode di HMPS Akuntansi ini sudah banyak sekali suka duka dan juga kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Nah, saya dulu dari Komding itu saya juga mengikuti kepanitiaan dan juga sampai sekarang. Nah, untuk kegiatan sendiri dari HMPS Akuntansi itu ada yang kegiatan wajib yang memang benar harus dilakukan, ada juga kegiatan yang tidak wajibnya. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh, tergantung melihat dari keadaannya. Nah, dari kegiatan yang wajib itu ada 3. Itu ada Bung Hatta Accounting Fair, kemudian ada MMPS, musyawarah mahasiswa program studi, dan juga ada upgrading.
Nah, dalam kegiatan Bung Hatta Accounting Fair itu, selama saya mengikuti di organisasi HMPS Akuntansi, itu pernah mengangkat seminar nasional dan pernah mendatangkan pembicara dari luar negeri. Saat itu pembicara yang didatangkan dari Malaysia. Dan juga untuk kegiatan seminar nasional itu dilakukan secara hibrid. Selanjutnya dalam BAF itu ada juga kegiatan call paper, di mana para mahasiswa-mahasiswa nantinya akan mempresentasikan artikel yang direview oleh para reviewers kita. Dan juga kita di Universitas Bung Hatta juga sudah memiliki para reviewers yang handal dalam bidangnya. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan software. Untuk pelatihan software ini yang diangkat softwarenya itu software yang akan membantu mahasiswa akhir dalam menyelesaikan skripsinya dalam pengolahan data mereka. Selama saya mengikuti organisasi di HMPS, itu software yang pernah terlibat itu ada FUS, PLS, SPSS dan juga Stata. Dan terakhir di acara bazar, di acara BAF itu ada bazar. Dan dalam kegiatan bazar itu ada berbagai event perlombaan, ada yang solo song, ada fashion show gitu. Nah, jadi selama saya mengikuti organisasi selama 3 periode itu, saya sangat memiliki banyak kesan positif dari kegiatan itu. Dan juga kegiatan wajib yang kedua itu MMPS atau Musyawarah Mahasiswa Program Studi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk pendemisioneran kepengurusan yang lama dan juga pengakhiran masa jabatan bupati dan pemilihan bupati baru. Selanjutnya nanti yang akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus. Dan yang terakhir itu kegiatan wajibnya itu ada upgrading. Dalam upgrading itu biasanya dilaksanakan selama 3 hari 2 malam. Dalam upgrading tersebut itu kita membawa peserta dari pengurus dan juga dari Komting. Nah, untuk kegiatannya nanti di situ kita ada pembekalan mengenai kepemimpinan, mengenai kesekretariatan, persidangan dan juga lobbying yang dimana nantinya akan berguna bagi pengurus selanjutnya. Selain itu kita juga ada sharing session dengan para senior-senior kita yang dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita gitu. Nah, jadi 3 kegiatan yang wajib itu memang harus wajib dilakukan untuk tiap tahunnya. Karena di situ memang banyak pengetahuan dan pengalaman yang bakal kita dapatkan. Dan juga untuk kegiatan yang tidak wajib itu seperti ada buka bersama, halal bihalal, kemudian jualan saat di event-event kampus dan juga masih banyak lagi. Kegiatan itu bukannya tidak wajib dilakukan, cuman itu menyesuaikan lagi dengan kondisinya seperti apa gitu. Jika misalkan kondisinya memungkinkan, maka itu lebih baik dilaksanakan gitu. Berarti jadwal atau acara-acara di organisasi ini padat ya pastinya. Jadi sebagai ketua nih di suatu organisasi ini, gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah dan berorganisasi? Soalnya kan banyak nih dari teman-teman pasti mempertimbangkan caranya, takut nanti pasti kayak nggak mau lah masuk organisasi, pasti nanti jam kuliahnya terganggu gitu. Gimana sih cara ngaturnya biar tetap organisasi jalan dan kuliah juga tetap jalan gitu loh Bupati? Oke. Kalau untuk pembagian waktu itu namanya kita berorganisasi ya, kita belajar untuk memanage waktu. Selain memanage waktu, dalam organisasi kita juga belajar untuk memanage keuangan. Karena dalam organisasi kita bakalan mengeluarkan banyak uang. Benar. Baik itu untuk konsumsi kita sendiri ataupun untuk bensin kendaraan kita sendiri kan. Nah, jadi di situ kita juga akan belajar cara memanage uangnya. Nah, kalau untuk memanage waktu, kita harus bisa membedakan saat kuliah dan saat organisasi. Saat kita kuliah, kita fokus ke perkuliahan. Dan saat kita berorganisasi, misalkan ada acara ataupun rapat, kita fokus ke situ, jangan memikirkan hal yang lain. Nah, di saat kita nanti ada waktu senggang, ada waktu luang, waktu itulah yang akan kita gunakan untuk istirahat, untuk membuat tugas gitu. Nah, kita kan sama nih, semuanya waktu yang kita dapat itu kan 24 jam. Tapi tergantung lagi bagaimana cara kita untuk membagi waktu kita. Nah, jadi gunakanlah waktu itu sebaik mungkin, karena dari saya mahasiswa baru dulu sampai sekarang yang sudah 3 periode, alhamdulillah cara itu saya terapkan. Di saat ada waktu senggang, saya sempatkan untuk istirahat, saya sempatkan untuk membuat tugas. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan tidak keteteran. Nah gitu teman-teman, jadi nggak ada alasan gitu buat nggak berorganisasi, soalnya kita pasti sama-sama sibuk, entah itu kuliah atau berorganisasi,
seorang bupati aja masih sempat nih buat tugas atau sekedar nongkrong dengan temen-temennya. Jadi nggak usah takut buat masuk organisasi, soalnya organisasi itu seru. Kita kan kita sendiri kan sudah kuliah kan kurang lebih 1 bulan lebih ya, kurang lebih ya 1 bulan. Jadi menurut Farid nih, mata kuliah apa yang sejauh ini Farid suka di akuntansi? Ya, menurut aku sejauh ini yang paling aku suka adalah pengantar akuntansi ya. Karena dosen pengantar akuntansi aku itu memiliki teknik pengajaran yang mudah dipahami, sehingga aku jadi cepat tangkap, cepat mengerti dasar-dasar akuntansi, cara mengelola keuangan. Oh gitu. Berarti Farid nggak ada merasa apa ya, kayak kesulitan dalam belajar di pengantar akuntansi itu? Sampai saat ini belum kesulitan, soalnya pelajarannya bagus. Gitu. Terus apa harapan Farid selama kuliah di Universitas Bung Hatta ini? Apa kedepannya bakal gimana gitu? Harapan aku bisa bergabung di kegiatan yang bermanfaat, dapat keterampilan, mengembangkan soft skill, terus dapat kesempatan magang di perusahaan-perusahaan terkemuka. Aku mau nanya lagi nih satu pertanyaan ke Bupati, Bapak Dila. Kan sudah diceritain nih bagaimana perjalanan Bupati dari awal masuk ke HMPS ini sampai sekarang. Kira-kira ada nggak sih mahasiswa yang ingin ikut gabung, cuman tapi masih ragu-ragu gitu, kayak takut gitu loh? Yang banyak nggak sih mahasiswa yang gitu? Terus apa tipsnya agar mahasiswa itu tertarik masuk ke organisasi? Kalau terkait dengan mahasiswa yang seperti itu, saya banyak mendapatkan suara yang seperti itu ya, di saat diajak bergabung organisasi dengan alasan nggak dulu lah kak, nanti aja semester depan, tugas masih banyak, nggak bisa memanage waktu, kan banyak yang beralasan kayak gitu ya. Nah jadi perlu kawan-kawan semua yang ketahui bahwasanya dengan kegiatan berorganisasi itu kita dapat menambah relasi kita, dapat menambah wawasan kita. Dengan berorganisasi kita juga bisa belajar untuk cara berbicara. Bicara memang mudah, tapi berbicara depan umum itu susah. Banyak sekali orang yang demam panggung lah istilahnya ya, di saat berbicara di depan umum gitu. Nah jadi di organisasi inilah kita belajar bagaimana public speaking kita, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengikuti organisasi, organisasi itu juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa di universitas. Nah di Universitas Bung Hatta ini kan ada 3 beasiswa yang membutuhkan persyaratan bergabung dalam organisasi. Itu ada KIP, ada beasiswa Gendi, dan ada beasiswa VDMI. Dari ketiga beasiswa itu persyaratannya harus ikut dalam kegiatan organisasi, harus berorganisasi. Kalau misalkan teman-teman nih nanti mau mendapatkan beasiswa, nah tetapi teman-teman tidak ikut dalam kegiatan organisasi. Nah dalam satu seleksi yang pertama itu teman-teman sudah gagal dalam seleksi berkasnya. Nah jadi organisasi itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk kita mendapatkan beasiswa. Itu yang keduanya. Yang ketiga, dengan kita mengikuti kegiatan organisasi, kita bisa menambah relasi kita bisa menambah wawasan kita, soft skill kita, dan juga dengan ikut organisasi kita tahu bagaimana alur-alur kita untuk dapat berbicara dengan atasan, bagaimana alur kita untuk interaksi dengan atasan. Nah, saya akui ya, saya dulu waktu baru pertama gabung dalam organisasi, itu alur untuk berbicara dengan atasan itu tidak sebersih itu, maksudnya tuh tidak sebaik itu gitu. Tapi setelah saya mengikuti organisasi selama 3 periode ini, saya tahu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan pimpinan lembaga atas, dengan pimpinan fakultas, pimpinan universitas gitu. Nah jadi nanti untuk teman-teman semuanya, kan nanti teman-teman akan bekerja juga nih. Nah jadi nanti dalam perusahaan ataupun dalam instansi tempat teman-teman bekerja, teman-teman juga akan berinteraksi dengan atasan. Nah jadi dari teman-teman ikut organisasi di kampus selama menjadi mahasiswa, teman-teman nanti tahu bagaimana sih sebenarnya alur yang benar, alur yang baiknya gitu. Jadi di saat teman-teman nanti sudah berkecimpung dalam dunia pekerjaan, kan teman-teman sudah ada bekalnya, sudah tidak bingung lagi harus bagaimana gitu. Nah, jadi pesan saya untuk mahasiswa semuanya ya,
selagi kita masih menjadi mahasiswa S1, masih banyaklah kesempatan kita untuk berorganisasi kan. Karena di saat mahasiswa S2 nanti kan sudah tidak bisa mengikuti organisasi. Nah, jadi buang sejauh-jauhnya mindset bahwasanya organisasi itu hanya membuang waktu, organisasi itu hanya membuat nilai rendah, buang mindset seperti itu. Karena organisasi itu memiliki banyak manfaat, memiliki banyak benefit. Saya sendiri yang sudah merasakan selama 3 periode, banyak manfaat dan benefit yang saya dapatkan. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan organisasi, terutama dalam HMPS Akuntansi Universitas Bung Hatta. Nah, buat Farid sendiri nih, tadi kan kita sudah dengar nih dari Kak Fadilah nih selaku Bupati HMPS Akuntansi, kegiatan-kegiatan di HMPS, terus juga poin plusnya kita masuk organisasi. Kira-kira Farid tuh tertarik nggak sih masuk ke organisasi? Pastinya tertarik kan, aku pasti tertarik ke berpanitiaan, terus seperti itu. Karena pastinya memberikan pengalaman yang positif dan keterampilan baru. Sebelumnya pas SMA itu Farid udah pernah nggak sih sebenarnya ikut kayak kepanitiaan atau organisasi kayak OSIS atau MPK gitu? Pernah nggak sih sebelumnya? Kebetulan di SMK aku mengikuti kegiatan PMI kan. Oh, PMI. Jadi PMR. Berarti sudah udah ngerti lah ya gimana itu organisasi, udah tergambar nih di kepala Farid gimana organisasi itu. Ya, Dan tahu alurnya. berarti bakal masuk organisasi dong, tertarik dong. Tertarik. Oh gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi cari-cari informasi tentang beasiswa tadi nih teman-teman. Jadi teman-teman emang harus wajib ikut organisasi karena persyaratan dari mendaftar beasiswa itu salah satunya adalah berorganisasi teman-teman. Nah, buat Kak Fadilah dan Farid, terima kasih banget sudah datang di podcast kami hari ini, dan maaf juga sudah mengganggu waktu istirahatnya. Apalagi sudah beraktivitas nih dari pagi sampai siang, terus sorenya harus datang ke podcast ini. Sekian dulu dari Cynthia pamit undur diri. Accounting Podcast, suaranya akuntansi. Universitas Bung Hatta, unggul. Dadah. Behind the scene.